fi hadzal bai'i sil'atun wal mata, dan bukanlah pada jual ini yang dijual sil'ah, barang komoditas, awil mata, atau barang berharga. Yang dijual bukan komoditas sehari-hari yang kita butuhkan, ya, atau bukan juga mata, ya ini barang yang berharga. Jadi yang jual adalah apa? Saman, bukan mata dan juga bukan sil'ah. Dalam istilah jual beli istilah dalam bahasa Arab ada yang namanya mata dan sil'ah. Mata berarti barang berharga seperti perhiasan, ya, rumah, kemudian juga kendaraan, itu namanya mata. Kalau sil'ah berarti komoditas sehari-hari kita, beras, gula, apalagi minyak dan lain sebagainya. Itu namanya apa tadi, sil'ah. Ya. Dengan mata yang nilainya besar, yang tidak sedikit nilainya. Kalau kerupuk apa kerupuk? Mata atau sil'ah? Sil'ah ya. Atau selain sil'ah ada juga bidoah. Bidoah biasanya lebih umum. Dia bisa masuk mata, bisa masuk sil'ah. Walhasil begitu ya. Wa huwa jaizun aidon bi ittifaqil fuqaha. Hukum jual beli ini, jual beli mata uang, kalau kita jual beli mata uang atau jual beli nilai dengan nilai, jaizun aidon bi ittifaqil fuqaha, boleh juga berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Kalau enggak boleh, sudah dari dulu ulama sudah memfatwakan haram money changer gitu kan ya. Tapi ada enggak yang memfatwakan demikian? Enggak ada. Apa alasannya? Li hajatin nas, karena kebutuhan manusia. Kita kalau dulu saya ke Saudi bawanya duit rupiah, laku nggak di sana? Nggak laku, nggak diterima, nggak diterima. Terus gimana caranya biar saya bisa beli baju, biar saya bisa beli kopiah, biar saya bisa beli buku? Ya harus pakai uang mata uang sana, atau mata uang dolar di sana dipakai ya, dolar atau apa, real Saudi. Rupiah nggak laku, rupiah nggak laku. Walhasil kerepotan kita. Maka lihajatin nas, alasannya atau ya alasannya karena orang itu butuh ya, karena kebutuhan, maka diperbolehkan. Para ulama sepakat ya boleh. Para ulama sepakat boleh. Kalau tidak, ya, maka akan sulit hidup kita. Kita akan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Apa alasannya? Lihajatin nas ilaihi. Nah, ini alasannya ya. Lihajatin nas ilaihi, karena hajat manusia, untuk memenuhi hajat atau kebutuhan manusia. Sama seperti jual beli salam begitu juga. Jual beli salam sebetulnya boleh nggak sih? Hukum awalnya jual beli salam itu nggak boleh. Kenapa? Karena jual beli salam itu kan kita menjual, beli barang yang belum ada, yang nggak ada. Ya, salam itu maknanya apa sih? Pesanan. Pesanan kan ya? Pesanan. Barangnya ada nggak? Nggak ada, harus pesan dulu. Karena kita pesan, kita pengen punya meja tapi yang anti mainstream. Pokoknya kakinya saya nggak mau 4 meja. Sampai kakinya 3,5. Gimana caranya pokoknya buat kayak seperti itu? Misalkan ya. Artinya kita kan punya keinginan, dan itu ya custom, dan itu kan nggak dibuat oleh pabrik gitu kan ya. Pabrik ya biasanya bikin meja kakinya 4 gitu kan ya. Biasanya seperti itu kan biasanya. Ini contoh aja. Tapi kita pengen yang lain. Kita pengen yang agak nyeleneh misalkan ya. Itu harus pesen. Boleh nggak? Boleh. Para ulama boleh kan. Jual beli ini disebut dengan jual beli salam, pesanan. Nanti setelah ini kan kita bahas jual beli salam. Iya, yang kita bahas jual beli salam. Artinya barangnya sudah ada belum? Belum ada. Bukankah dalam hadis dikatakan bahwa tidak boleh kita menjual barang yang tidak ada, atau bai'ul ma'dum? Ya. Termasuk jual beli yang dilarang adalah bai'ul ma'dum. Apa itu ma'dum? Ma'dum itu yang enggak ada. Apa yang enggak ada? Ya barangnya. Barang yang enggak ada kok dijual. Ente mau beli barang tapi barang yang enggak ada kok mau sih ente beli? Itu enggak boleh. Enggak ada, ya. Enggak sah jual belinya. Tapi alasannya apa? Apakah alasannya kembali kepada alasan yang seperti tadi, lihajatinas, karena kebutuhan orang secara umum, secara umum. Maka diperbolehkan jual beli salam. Ini kesepakatan para ulama, bahkan sudah menjadi ijma para ulama. Maka siapa orang yang mengingkari jual beli salam, ya, mengingkari jual beli salam, oh nggak boleh jual beli salam itu. Dia nggak paham bahwasanya para ulama sudah ijma sepakat ya. Akhirnya dia mengatakan nggak boleh jual beli salam. Kenapa? Karena jual beli yang barangnya aja belum ada. Akhirnya dihukumi jual beli salam haram karena dangkalnya pengetahuan. Akhirnya terjadi apa? Berarti dia mengingkari ijma ulama. Konsekuensinya apa? Keluar dari lingkaran Islam. Kita kalau mengingkari ijma ulama, ya,
Ini ulama yang sepakat. Mereka sepakat semuanya, tidak ada satupun ulama yang menolak. Terus ujuk-ujuk ada seorang datang merasa dirinya pintar dan mengingkari ijma para ulama. Apa hukum orang tersebut? Ya keluar dari lingkaran Islam. Keluar dari lingkaran Islam. Ya alasannya adalah lihajtinas ilaihi, karena kebutuhan manusia terhadap jual beli ini ya, ini jual beli bai'ul mal bil mal atau bai'us saman bisaman, atau bisa yang biasa kita sebut dengan jual beli apa namanya, nilai dengan nilai atau pertukaran mata uang ya, atau pertukaran mata uang. Lihajatin nasi ilaihi inda tabayyu'i wa tabadul, karena kebutuhan manusia terhadap jual beli yang seperti ini inda tabayyu'i, ketika saling jual beli. Ya, tadi contohnya ketika saling jual beli, misalkan kita orang Indonesia pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji, insya Allah ya tahun depan buka lagi gitu kan ya, bisa umrah bisa haji. Kemudian di sana kita nggak punya uang negara sana kecuali kalau kita menukarkan uang kita ya. Dan orang sana pun juga nggak mau menerima mata uang kita, harus belanja dengan mata uang setempat yang berlaku di Mekah, yaitu Rial Saudi. Maka mau nggak mau kita harus menukarnya untuk membeli sesuatu, untuk membeli sesuatu. Kalau kita nggak menukarnya, maka kita nggak bisa membeli sesuatu. Walaupun kita punya uang 1 miliar di tas kita nggak mau tuker tuh uang, kita nggak mau tuker tuh uang, kemudian kita belanjakan aja, orang nggak ada yang mau nerima, orang nggak ada yang mau nerima. Watabadul, dan juga untuk pertukaran. Wa yusamma fil fiqhi sorfan, dan dalam fikih disebut dengan sorf, pertukaran, ya pertukaran mata uang. Wal ba'i alladhi yabi'u hadhil asman yusamma sorrofan, penjual yang menjual harga ini atau nilai ini atau orang yang menjual mata uang ini disebut dengan sorrof. Disebut dengan sorrof. Kalau kita apa bahasanya? Ya, changer bukan tempatnya ya. Kalau orangnya apa? Ya pokoknya itulah ya. Apa ya? Walahu bahsun khosun, dan mengenai masalah ini bahsun khosun, ada pembahasan yang lebih khusus lagi. Jadi kalau ingin membahas tentang masalah pertukaran mata uang, apa saja syarat-syaratnya, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, ya karena sekarang mungkin saja yang terjadi seperti apa kata Mas Jaya? Oh trading mata uang itu ya, forex trading gitu lah pokoknya. Itu ada pembahasan yang sudah dibahas para ulama kontemporer tentu saja, para ulama modern saat ini. Kalau ulama dulu mungkin belum pernah membahasnya, karena masalah fikih itu selalu berkembang, ya, selalu berkembang, dan oleh karena itu maka berijtihad dalam masalah fikih diperbolehkan dan dibuka pintu ijtihad itu sampai nanti hari kiamat. Ya, artinya para ulama juga akan membahas masalah ini, dan sudah ada yang bahas masalah ini sebetulnya. Para ulama kita sudah lengkap bahas masalah ini. Bahkan yang lebih lengkap lagi mungkin di fikih-fikih, kitab-kitab fikih modern, seperti misalkan kitab fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, kemudian juga mungkin apa namanya, Mausu'ah Kuwaitiyah, dan juga referensi-referensi kitab fikih besar ya yang dikumpulkan oleh para ulama pada saat ini, itu sudah ada sebetulnya sudah ada. Apalagi sekarang mereka para ulama sekarang juga sudah menuliskan tentang apa namanya, bisnis modern ya, perekonomian modern, seperti misalkan apa hukumnya saham, ya apa hukumnya bursa saham, terus lagi ya walhasil semua yang berkaitan dengan praktek ekonomi yang terjadi saat ini sudah ada. Mereka sudah menuliskan buku-bukunya, kitab-kitabnya. Wahkamun khosatun, dan juga memiliki hukum yang khusus tentang masalah ini. Ya, sanatahaddatsu anha insyaallah taala fi babi sorfi, insyaallah akan kita bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi di bab yang berjudul babus sorf. Kapan? Wallahu alam. Ya, ya, ya.
Hmm. Ya. Hmm. 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 Dengan US dollar ya. Jual beli minyak. Ya. Ya, yang pertama jawabannya ya karena belum kita bahas, jawabannya ya berarti nanti ada pembahasannya. Babus sorf. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang pembahasan pertukaran mata uang. Memang seperti yang digambarkan oleh Syekh Ali Sobuni, ya, baik usaman bisaman yang diperbolehkan oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama adalah karena memang lihajatinas, karena kebutuhan manusia. Seperti tadi ya, saya waktu ke Mekah harus menggunakan mata uang Saka. Waktu itu saya bawa rupiah, saya pakai nggak bisa buat beli baju, nggak bisa buat beli kopiah. Artinya kan kita butuh butuh apa, mata uang setempat gitu kan ya, maka harus ditukar. Alasannya disitulah alasan dihajatinas. Kemudian kalau misalkan nanti berkembang, maka nanti di sini dibahas oleh Syalih Subuni, entah di bab yang keberapa, Allah alam. Nanti kan kita satu persatu kita bahas dari mulai sekarang sampai nanti insya Allah ketemu babnya. Ya. Nanti kan dibahas lebih detail lagi mengenai uh, jual beli bayi utsaman bisaman, lebih detail lagi atau lebih spesifik lagi ya. Walhasil pembahasan ini memang pembahasan jual beli atau pertukaran mata uang yang disebabkan lihajatinas, kebutuhan manusia. Jadi contohnya itu ya. Kemudian yang kedua Allah alam, menurut saya pribadi Al-Fakir, Allah alam bisawab. Tadi tolong dibetulkan kalau keliru. Ya, sekarang yang terjadi sudah seperti itu. Sekarang yang terjadi sudah seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menolak langsung teknis eh, teknis apa namanya, pertukaran mata uangnya seperti itu? Jelas nggak bisa karena kita belum memiliki kekuatan perekonomian yang memadai untuk melawan hegemoni gitu kan ya, bahasanya gitu kan ya, keren juga bahasa saya, hegemoni hegemoni Amerika misalkan ya, tolong nyalain lampunya dong, hegemoni Amerika belum bisa. Artinya selama belum bisa itu masih dianggap udur gitu kan ya, mereka yang menguasai ya sudah, mereka bertanggung jawab, mereka yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Walaupun mereka juga tidak mengakui Tuhan, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Walhasil yang pasti karena kita belum bisa berbuat banyak, ya ya sudah. Sekarang kemaslahatan kita itu di mana? Kemaslahatan kita itu ada kaidah lainnya, akhafud darurain. Ya, akhafud darurain. Kita mengambil mana yang lebih ringan di antara dua madarat. Kalau kita nggak pakai dolar misalkan, kita nggak bisa apa namanya berekonomi, gampangannya gitu ya, berbisnis, berekonomi, mengembangkan usaha kita, ya sudah,
pakai, gitu kan ya. Karena kalau enggak ya usaha kita juga enggak akan bisa berkembang dan kita enggak bisa untuk memberikan kemaslahatan kepada umat Islam secara secara khusus dan juga secara umum, gitu kan ya. Karena kita juga harus menghidupi diri kita, keluarga kita, dari mana kalau bukan hasil usaha kita, kan gitu ya. Secara umum secara lebih luas lagi, dia menghidupkan perekonomian yang apa namanya, istilahnya itu apa namanya ya, menghidupkan perekonomian di tengah masyarakat. Kalau tidak saya yang memulainya, siapa lagi? Maka dalam keadaan seperti itu yang insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kan sekarang sudah mulai. Sekarang kan juga sudah mulai ya, dengar-dengar itu negara kita sudah mulai sudah meninggalkan apa namanya dolar, ke yuan ya. Yang saya baca beritanya itu ke apa istilahnya? Misalkan misalkan Indonesia punya hubungan dagang dengan Malaysia, maka mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah dan ringgit, gitu kan ya. Dengan Filipina rupiah dan peso, dengan Cina rupiah dan yuan. Walhasil paling tidak ya ada usaha yang ke arah sana, walaupun nanti pada akhirnya seperti apa Allah alam, kita nggak tahu juga. Yang penting kita optimis insya Allah. Maka dari sini kita perlu membentuk mereka, para penerus perekonomian ini, ya mereka orang-orang yang tentu saja beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paham konsep-konsep perekonomian syariat secara benar, secara betul. Ya kan gitu kan ya. Bukan hanya sekedar berdagang, bukan hanya sekedar berbisnis, bukan hanya sekedar jual barang, dapat untung, selesai sudah, bukan hanya sekedar itu saja. Tapi juga bagaimana kita membentuk karakter mereka yang tidak hanya sebagai pedagang saja, tidak hanya sebagai pebisnis saja, tapi juga memahami konsep berekonomi atau perekonomian dalam Islam lebih lebih luas lagi, lebih matang lagi. Tujuannya untuk apa tujuannya? Ya tujuannya adalah yang pertama sudah pasti karena kewajiban dia, kewajiban kita. Dulu kita ketika ngaji ta'lim, ya ilmu itu kan wajib dipelajari ya. Ada dua jenis kewajiban. Pertama yang disebut dengan ilmu hal dan ilmu ilmu ma'al gitu ya. Ilmu hal, ilmu yang saat ini. Ilmu yang saat ini yang perlu kita pelajari adalah kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka yang perlu kita pelajari adalah apa? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fikih ibadah. Ilmu yang berkaitan dengan apa namanya? Mengenali Allah Subhanahu wa taala wajib. Karena bagaimana kita menyembah Allah Taala tapi kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Ilmu apa namanya? Ilmu akidah atau ilmu tauhid. Berarti wajib bagi kita mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kemudian juga yang berkaitan dengan pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan. Kalau kita sekarang misalkan pedagang, ya, maka kita harus tahu hukum syariat berdagang. Jangan sampai nanti ketika kita berdagang kita melanggar syariat. Itu juga termasuk ilmu yang wajib kita pelajari saat ini. Saat ini itu termasuk yang wajib. Itu katanya Imam siapa? Imam Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, bukan kata saya ya, bukan kata saya. Katanya ulama. Kalau saya ubaru, kan ulama. Ulama udah nggak dipakai sekarang ya. Ulama udah nggak dipakai sekarang. Yang dipakai apa? Ubaru. Ulama apa sih? Oh sama kan ya? Sowe Harto. Ulama udah nggak dipakai. Sekarang dipakai ubaru. Baru paham? Ya, waktu kurang lebih seperti itu. Kita lanjut dikit lagi. Ya. Sekarang adalah bentuk jual beli yang terjadi, yang kita praktekkan sehari-hari saat ini. Yakni bai'ul asya bin nuqud wad darahim. Menjual beli sesuatu dengan menggunakan nuqud, mata uang, awid darahim atau dirham. Ya, dirham ya mata uang gitu kan ya. Dirham mata uang, dinar juga mata uang. Bukan, yang penting bukan dinar yang itu kan ya. Asal itu yang ketiga, nah, emang yang mana dinar? Ya, pokoknya yang itulah ya pokoknya. Ya biar nggak ngantuk lah ya, nggak apa-apa kan ya, biar nggak ngantuk. Asal itu yang ketiga, bai'ul asya wal a'yan bil mal, ya ini menjual sesuatu atau menjual benda bil mal dengan menggunakan harta. Dengan menggunakan harta. Yang disebut dengan harta di sini apa?
yaitu dirham dan dinar, emas dan perak, ya, yang dulu dijadikan alat tukar sebelum adanya alat tukar yang terbuat dari koin dan juga kertas, gitu kan ya. Kabai makili wal mauzuni bisaman, seperti menjual barang yang ditakar dan yang ditimbang bisaman dengan harganya. Telur sekilo berapa harganya? Sekian rupiah. Ya, beras seliter sekilo berapa harganya? Sekian rupiah. Wa hadza huwal muta'arraf wal mutabadal wa sya'i'u min amril buyu'i bainal bashar wa mu'dhami ta'ammulin nas fi jami'il usur bi hadzal naw'i kaman yashtari samin wa zait. Ya, wa hadza, dan praktek jual beli seperti ini, wal muta'arraf wal mutabadal, adalah praktek yang kita kenal sekarang ini, wal mutabadal yang berlaku saat ini. Kan sekarang jual belinya menggunakan apa? Mata uang, mata uang. Wasya'i min amril buyu bainal bashar, dan yang tersebar luas. Ya, tersebar luas dalam artian semua negara nggak ada yang nggak pakai mata uang, semua pakai mata uang. Walaupun seandainya negara tersebut nggak punya mata uang, tapi dia ikut mata uang negara lain, gitu kan ya. Ya, katanya Timur Timur pakai mata uang dolar, gitu kan ya. Betul ya? Nggak tahu. Kurang, memang nggak tahu. Wa mu'dhamu ta'ammulin nas fi jami'il usur bihadan nau, dan paling wa mu'dhamu ta'ammulin nas, ya, mereka orang-orang secara umum mempraktekkan jual beli seperti ini, ya, seperti ini. Kaman yashtari samin wa zait, seperti orang yang menjual atau yang membeli samin, minyak samin, wa zait, dan minyak, wasayat, dan mobil, wadar, dan rumah, bin nuqud wa darahim, dengan menggunakan mata uang. Kita beli minyak pakai rupiah, kita beli mobil pakai rupiah juga, kita beli kerupuk pakai rupiah, beli rumah pakai rupiah juga, sama aja, nggak ada bedanya. Dan ini yang berlaku saat ini, ya. Yang berlaku saat ini, ya, jual beli seperti itu. Aw yashtaril ardo wal bustan binuqudil mahaliyah, atau membeli tanah, membeli kebun dengan mata uang setempat. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala, dan ini yang dimaksud dengan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Syekh Al-Subuni menafsirkan ayat illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali, ya, jual beli yang saat itu terjadi, tudirunaha, yang kalian praktekkan, bainakum, di antara kalian. Artinya ayat ini menegaskan bahwa sekarang kan terjadi praktek jual beli seperti itu kan ya, dengan menggunakan mata uang. Mau beli kamera pakai mata uang setempat, rupiah, dolar di Amerika, dan yang lainnya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Tudirunaha maksudnya yang berlaku di antara kalian. Yang berlaku di antara kita sekarang jual beli dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mata uang. Barter ada enggak? Sudah jarang kita temukan jual beli dengan cara barter. Maka maknanya apa? Berdasarkan ayat ini, Syekh Al-Subuni, ya, berargumen bahwa jual beli dengan menggunakan mata uang, rupiah, dolar, ya, kemudian juga mata uang yang lainnya, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Jadi jangan kita menganggap mata uang kertas itu adalah bid'ah misalkan, ya. Harusnya kan kalau pengen bid'ah disamaratakan semua bid'ah, ya. Rupiah nggak ada zaman Rasulullah, harusnya kan bid'ah juga, ya. Kalau pengen menyamaratakan, kalau pengen adil dalam memaknai apa namanya, sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah, berarti kan termasuk juga Rasul nggak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan apa, mata uang seperti yang sekarang ini, seperti yang sekarang ini. Artinya ya nggak jadi masalah. Para ulama bahkan sepakat. Seandainya para ulama nggak dulu ketika awal munculnya mata uang, ya mungkin di awal munculnya mungkin terjadi perdebatan terlebih dahulu, itu biasa. Ya. Ketika pertama kali muncul, mungkin terjadi perdebatan terlebih dahulu, itu biasa. Namun pada akhirnya mereka pun bersepakat. Oh iya, kita nggak bisa menolak masalah ini. Kenapa? Ya karena memang sekarang trennya seperti ini, misalkan seperti itu, ya. Sama, pokoknya setiap ada sesuatu yang baru saat ini, itu biasanya para ulama memperdebatkan terlebih dahulu.
Ya, dulu ketika kita masih di Mekah itu, ya, waktu itu mas'ah, tempat sa'i di Masjidil Haram itu mau diperluas. Mau diperluas. Ada yang menentang. Ada yang ulama Saudi yang memfatwakan boleh. Ulama yang lain ada yang salah satunya adalah guru yang ngajarin tempat kita ya, menentang. Kenapa? Karena batas mas'ah itu, tempat kita sa'i itu memang terbatas. Ya, tapi artinya apa? Artinya terjadi perdebatan antar para ulama saat itu kan ya. Terjadi perdebatan antar para ulama karena memang ini adalah hal yang baru, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Tidak pernah terbayangkan bahwasannya mas'ah atau tempat sa'i itu akan seluas ini. Ini untuk mencontohkan bahwasannya setiap ada sesuatu yang terjadi baru, masalah apapun juga, pasti akan ada perdebatan para ulama di dalamnya. Karena segala sesuatu yang terjadi, baik itu dalam masalah ibadah ataupun masalah ekonomi atau yang lainnya, maka mereka para ulama memikirkannya. Mereka para ulama memikirkannya. Dan terjadi perdebatan-perdebatan. Namun nanti pada akhirnya akan muncul kesepakatan para ulama. Sama seperti kasus-kasus yang lainnya, maka seperti kemunculan pertama mata uang mungkin seperti itu juga ya. Ada yang menolak karena sudah terbiasa dengan dinar dan dirham. Allah alam shawab. Walhasil, Syekh Al-Subuni mengatakan bahwa praktek jual beli seperti yang ada sekarang ini dibolehkan oleh syariat berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Poin yang perlu digarisbawahi adalah illa an takuna tijaratan an taradin bainakum, an taradin minkum ya. Kecuali jual beli an taradin minkum yang didasarkan dengan suka sama suka, rela sama rela. Sekarang yang sudah terjadi adalah kita sudah saling rela, ridho, ya, jual beli dengan menggunakan mata uang. Berarti hukum jual beli, menjual barang atau membeli barang dengan menggunakan mata uang, hukumnya adalah boleh. Fa'aba halbari jalla wa ala an wa ahadhal bai. Maka berdasarkan ayat ini kata Syekh Al-Subuni, tentu Syekh Al-Subuni ketika beliau berargumen dengan ayat ini, beristidlal ayat ini, beliau tidak sembarang. Karena beliau juga ahli tafsir ya. Beliau juga ahli tafsir. Beliau sudah meneliti terlebih dahulu. Ya. Saking hebatnya beliau itu, saking senangnya beliau itu meneliti ya beliau curahkan seluruh waktu dan hidupnya hanya untuk belajar, mengkaji dan mengkaji. Bahkan sampai usia sepuhnya pun beliau masih mengatap kitab ya. Sampai usia sepuhnya. Bahkan saya sendiri melihat bagaimana beliau nulisnya udah gemetar. Udah gemetar pelan-pelan. Apa kata beliau? Ini saya lagi mensyarah Abu Dawud kalau nggak salah waktu itu ya. Atau sedang mensyarah Sunan Tirmizi kalau nggak salah. Beliau mengatakan ini saya sedang proses mensyarah kitab hadis Sunan Abu Dawud. Luar biasa. Padahal beliau menulis sudah bergetar tangannya. Makanya kalau sudah asik itu luar biasa. Tidak akan ada kenikmatan senikmat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat ya. Makanya kata Syekh Zurnuji, kembali lagi kepada kitab Ta'lim Muta'alim ya, ketika mereka para ulama bilang kepada sultan, entah itu Sultan Andara, Sultan Bintaro ya, para sultan lah pokoknya lah. Bilang ke semua crazy rich, para sultan katanya, apa yang kau dapatkan kelezatan dengan hartamu? Kelezatan yang kau rasakan dengan hartamu maka tidak akan bisa menyamai kelezatan ketika seorang penuntut ilmu bisa memahami satu masalah, bisa memecahkan satu masalah. Kita pernah membayangkan nggak? Atau kita pernah merasakan nggak? Ketika kita sedang buntu, mengetahui tentang masalah ini, kemudian tiba-tiba atau setelah kita belajar dengan keras, kita akhirnya mengetahui masalah ini jawabannya. Bagaimana rasanya bahagia sekali gitu kan ya. Rasanya bahagia sekali, rasanya nikmat luar biasa. Apalagi mereka para ulama ya. Fa'abahal bari ujala wa ala an wa ahadzal bai'i bi syarti taradi. Maka Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Al-Subuni membolehkan praktek jual beli seperti ini bi syarti dengan syarat at-taradi, saling rela sama
rela, suka, ridho sama ridho. Yang terjadi kan demikian. Sekarang kan kita kan sudah ya suka sama suka, bahkan bukan berdasarkan suka sama suka lagi, sudah kebutuhan memang ya, kebutuhan kita. Kalau kita pengen memiliki sesuatu, kita harus menggunakan mata uang, kita harus menggunakan Indonesia rupiah, di tempat lain ya sesuai dengan mata uang masing-masing negara. Labil ghazwi wal ikroh, bukan dengan cara merampas, wal ikroh, dan dengan cara memaksa. Nggak boleh kita maksa orang untuk menjual barangnya atau untuk membeli barangnya dia, nggak boleh. Wa hunaka buyu'un harramahallahu taala lima fiha minal idrar bil bashar, dan di sana juga terdapat jenis jual beli yang Allah haramkan untuk dipraktekkan oleh manusia karena terdapat idror, karena terdapat madorot, karena terdapat efek merugikan. Karena terdapat efek merugikan ya bil bashar, terhadap manusia. Maka dalam sebuah hadis dikatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh kita merugikan orang lain dan juga kita tidak boleh merugikan diri kita sendiri. Konsep jual beli seperti itu, konsep berdagang, berbisnis seperti itu ya. Kita dilarang untuk merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Paling enggak impas lah gitu ya. Paling enggak impas. Jangan bikin orang lain rugi, jangan bikin diri kita rugi. La dororo wala diroro. Harus selalu diingat-ingat konsep ini ya. Ini hadis Nabi SAW yang dijadikan kaidah fikih oleh para ulama. Ini sudah jadi kaidah fikih. La dororo wala diroro. Maknanya kita tidak boleh merugikan orang lain, karena kalau kita merugikan orang lain maknanya apa? Kita telah berbuat zalim kepada orang lain. Kalau kita sudah zalim kepada orang lain, konsekuensinya adalah azulmu zulumatu yaumil qiyamah. Satu kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain akan berakibat zulumat, kegelapan yang banyak. Balasannya bukan satu dari Allah Ta'ala, tapi zulumat. Kenapa bisa demikian? Karena kezaliman yang kita lakukan dampaknya bukan hanya satu, bukan hanya sekali ke orang tersebut. Kita zalim kepada orang lain dengan cara mencurangi orang tersebut hingga akhirnya dia bangkrut misalkan ya. Efeknya kemana? Apakah cuma ke dia doang? Enggak. Anaknya, istrinya, karyawannya, ya, apanya lagi? Mungkin perusahaan yang join dengannya, gitu kan ya. Untuk lebih paham masalah ini. Maka Nabi Muhammad mengatakan az-zulmu, satu kezaliman, zulumatun. Balasannya adalah zulumat, kegelapan. Ya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Begitu pula kita juga tidak boleh membuat diri kita sendiri rugi. Tidak boleh kita membuat diri kita sendiri rugi. Wa hunaka buyu'un harramahallahu taala lima fiha minal idrar bil bashar kabai'il khamri, seperti menjual khamr, wal khinzir, dan menjual khinzir, babi, wal mukhadirat, dan menjual mukhadir. Mukhadir itu barang-barang yang bukan, atau narkotika ya, mukhadir itu narkotika. Wa bai'i ma la taslimihi, dan juga jual beli yang tidak dapat diserah terimakan. Apa contoh jual beli yang tidak dapat diserah terimakan? Ya, kita punya pulau, misalkan ya. Insya Allah kita punya pulau nanti ya. Pulau impian. Pulau berarti kan ada batas zona lautnya gitu kan ya. Terus kita bilang sama teman kita, bro, lu mau nggak beli ikan yang ada di laut gua tuh? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Karena nggak bisa diserah terimakan. Nggak bisa diserah terimakan. Jadi seperti contoh menjual burung yang sedang terbang. Itu ada burung tuh, gua jual. Nggak boleh, nggak bisa ya. Nah, kabai toir fil hawa, seperti menjual burung yang lagi terbang di langit. Kita jual, nggak mungkin, nggak bisa. Nah, seperti itu nggak boleh, nggak bisa dipraktekkan. Ya, jadi jual beli yang tidak dapat diserah terimakan, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Wasamak filma, begitu pula contoh yang lain adalah samak filma, ikan di dalam air. Tidak bisa kita menyerah terimakannya. Kecuali kalau ikan sudah dipancing, ya, pakai rupiah dipancingnya ikan, supaya cepat kepancing itu ya. Wasairil buyu'i allati haramahal masyari, dan juga seluruh praktek jual beli yang diharamkan oleh syariat. Li'anha man akala amwalan nasil bil batil, karena sesungguhnya praktek jual beli seperti itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka ketika makan harta orang dengan cara yang batil, dengan cara yang batil, maka fi butunihi min jahannam. Di dalam perutnya sama saja dia memakan api dari neraka. Ya. Kalau kita memakan harta orang lain secara batil, sama saja kita sedang memakan api neraka. Tapi ternyata enak kan makan harta orang lain ya. Ya, korupsi emang nggak enak ya. Banyak orang yang korupsi nggak? Banyak. Artinya apa? Enak nggak? Ya enak. Kenapa? Hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bis syahawat. Surga dihiasi dengan makari, sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Kemudian neraka wanar hufatin nar bil bisyahwat. Sedangkan neraka diliputi atau dihiasi dengan syahwat hawa nafsu kita. Hawa nafsu keinginan. Siapa sih nggak pengen punya duit banyak? Siapa sih? Resolusi kita tahun baru ini apa? Nah, kan gitu ya. Nah, pengen punya istana, pengen jadi orang terkaya di se-Indonesia. Artinya ada orang seperti itu ya. Wasana zkuruha fi mahaliha insyaallah taala, dan akan kami bahas masalah ini insyaallah taala. Kata Syarah Subuni akan dibahas lebih lanjut masalah ini insyaallah. Kemudian baik wassalam akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat insyaallah ya. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ya. Oh ya, gantian ya. Ya, gantian. Jangan rebutan. Ntar saya kasih pedang. Ayo, silakan. Ya, ya. Ya. Ya, yang pertama jawabannya, kalau beda mata uang boleh. Kalau sama mata uangnya nggak boleh. Ya. Kalau mata uangnya beda nggak apa-apa. Dolar dengan rupiah, terserah dia mau sekarang nilai rupiah berapa? 14.000 misalkan ya. Dia mau jual 20.000 boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja, tapi bakal ada yang beli apa enggak? Gitu kan, ya. Kan gitu. Ada proses kan semuanya. Adapun rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh ada apa namanya kelebihan atau mengurangi. Tidak boleh kelebihan atau mengurangi. Ya, kalau misalkan kita memang butuh, ya di pinggir-pinggir jalan, maka akadnya jangan akad jual beli. Kalau akad jual beli jelas riba, nggak boleh kan ya? Nggak boleh riba. Tapi akadnya apa? Pak, saya butuh misalkan, atau apa akadnya yang enak kira-kira ya? Apa biasanya apa yang terjadi? Akad, jasa, iya. Saya bayar, Bapak, saya sedang mencari uang pecahan 2.000. Bapak punya enggak? Ya, punya. Mana? Serahkan saya 100, sejumlah nominal uang saya kertas ini 100.000, serahkan 100.000. Nah, kemudian kita lebihkan. Nah, ini jasanya 5.000, 10.000 gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau akadnya jual beli, Pak, saya beli uang recehnya 90.000 dengan 100.000 selembar. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini namanya hilah dalam fikih. Hilah dalam fikih itu terkadang diperbolehkan. Kenapa? Ya karena memang ada satu celah untuk bisa menjadi halal. Ya, kalau memang di situ jalannya haram, maka ada satu celah untuk bisa menjadi halal. Masalahnya di sini kita harus memahami, ya di sini berarti kita harus memahami praktek jual beli itu sendiri kan ya. Orang kalau nggak paham, yang jual recehan tulisannya dijual uang receh gitu kan ya. Harusnya tempat pertukaran uang receh. Nah, gitu ya. Kalau maupun seperti itu mungkin itu lebih lebih bisa dibenarkan daripada menjual uang receh misalkan ya. Allah alam. Yang ya.
Ya, kaidah ini kan untuk kemaslahatan sebetulnya. Dalam artian kalau untuk ke diri kita sendiri, ya mungkin tidak terlalu seketat untuk orang lain. Merugikan orang lain jelas nggak boleh karena konsekuensinya adalah zalim pada orang lain dan jelas zalim hukumnya haram. Tapi untuk diri sendiri misalkan apakah ada hukuman apakah ada konsekuensi haram pada diri sendiri? Tidak ada. Ya. Misalkan nggak laku terus kita sedekahkan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya lebih banyak misalkan ya. Nggak jadi masalah juga, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau bisa ya jangan sampai membuat diri kita rugi, mungkin dengan contoh yang lebih luas lagi, bukan contoh yang seperti itu saja ya, dengan contoh yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalkan contoh seperti itu ya tidak bisa dianggap juga ketika kita menjualnya dengan harga 4.000, terus kita berarti dilarang, kan tadi kan dilarang untuk merugikan diri sendiri, berarti hukumnya haram dong? Enggak juga ya, enggak seperti itu. Dan lainnya, atau kita coba? Hmm, iya, iya, hmm, iya, iya, iya. Hmm. Ah, iya. Ya, riba itu kalau yang sejenis. Tapi kalau misalkan kita menjual, misalkan saya punya saya punya gelas yang terbuat dari tanah liat, ya sudah cewek sedikit, saya jual 100 juta. Boleh nggak? Boleh. Kalau ada yang mau, boleh nggak saya menjual? Boleh. Kalau ada yang mau, Bapak kenapa menjual 100 juta? Ini bernilai sejarah tinggi buat saya. Lah kan buat pemain kan gitu ya, pemain bola kan gitu ya. Mereka menjual jersinya, wah dulu saya itu menjual senang dia. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh sih nggak jadi masalah. Ya. Bahkan dulu kan pernah terjadi pelelangan bekas minumannya Rasul ya. Dulu bekas bekas minumannya Rasul yang sudah apa istilahnya sumbing tahu sumbing ya, yang sudah pocel-pocel gitu, ya, dijual dan dibeli oleh salah seorang dari wilayah Dagestan kalau nggak salah ya, dari Dagestan sana. Ada yang beli. Walhasil ya seperti itu dan harganya mahal sekali. Karena memang konsep jual beli kan antorodin minkum. Rela sama rela. Kalau ada orang yang suka dengan harga 100 juta, gelas saya tadi yang sudah berubah warnanya mungkin ya, mungkin sudah lumutan juga ya. Tapi dia mau membelinya, saya menjualnya dengan harga sekian, ya silakan nggak jadi masalah. Atau mungkin dilelang, ya nggak jadi masalah juga ya. Jadi masalah juga. Yang penting bukan eh, tukar gelas yang sudah rusak dengan gelas yang baru misalkan ya. Gelas yang sudah rusaknya misalkan, ya rusak tapi masih bisa kepakai lah ya. Itu kan namanya barang yang sejenis, maka tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sama seperti emas dengan emas, beras dengan beras, ya. Telur dengan telur. Tidak boleh kalau barang yang sejenis, maka akan mengandung riba. Jadi silakan saja, kayak misalkan seorang pelukis, melukis modalnya apa sih? Kertas, sama cat, sama koas, udah sama keterampilan dia. Tapi dijualnya lukisnya Da Vinci berapa harganya? Yang palsunya aja mahal gitu kan ya. Mona Lisa tuh, yang palsunya aja mahal, yang aslinya belum ditemukan. Ya. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Ya. Ya. Harga belinya 2 juta misalkan, bekas. Kemudian saya mau jual 10 juta misalkan. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi ada nggak yang mau beli gitu kan masalahnya ya. Kemudian juga beras, minyak, itu kan sehari-hari. Maka sangat tidak layak sekali kalau kita mengambil keuntungan yang luar biasa. Mengambil keuntungan sangat besar sekali. Walaupun diperbolehkan. Sekali lagi diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman wal amal
wa na'udzubika minaz zayyi wa zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.